Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Beberapa di antara adik-adik sekolah minggu ada yang akan memasuki ujian pada hari esok dan berikutnya kan? Tetap semangat ya. Jadilah kuat, persiapkan diri, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Hari-hari hidup kami akan tetap menjadi semangat dan kami akan beroleh kekuatan dengan suguhan firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami bahwa kekuatan tubuh kami juga mencerminkan kekuatan iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Minggu 2 Juni 2024 dengan tema Jadilah Kuat. Dari Nas Alkitab, Bilangan 13 ayat 17 sampai 25. Adik-adik, minggu ini kita akan mempelajari dan mengimani persiapan yang dilakukan Israel melalui Musa, pemimpin Israel, untuk memasuki tanah Kanaan. Israel tidak begitu saja langsung memasuki tanah Kanaan tanpa persiapan. Perlu persiapan yang baik untuk melampaui atau memasuki atau menaiki jenjang berikut perjalanan hidup kita ini. Nah, demikian juga adik-adik yang akan mengikuti ujian ya. Buatlah persiapan yang baik agar nantinya dapat nilai yang baik, dapat naik kelas dan dapat bersuka cita. Semoga semua anak-anak sekolah minggu lulus di sekolahnya ataupun naik kelas ya, ditambah dengan nilai-nilai baik. Amin. Adik-adik, apakah persiapan yang dilakukan oleh Israel sebelum memasuki tanah Kanaan? Pertama-tama, Musa memilih dan menyuruh satu orang dari masing-masing suku Israel untuk menyelidiki tanah Kanaan.
Itu artinya ada 12 orang utusan yang dipilih oleh Musa, sebab Israel memiliki 12 suku. Melalui perintah Tuhan, Musa menyuruh ke-12 utusan itu untuk menyelidiki tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Bagaimana cara menyelidikinya? Musa menyuruh mereka naik ke pegunungan Negeb, dan dari atas gunung itu mereka harus memperhatikan tentang keberadaan orang-orang Kanaan. Apakah orang-orang itu kuat atau lemah? Apakah negeri Kanaan itu baik atau buruk? Apakah jumlah orang-orang Kanaan itu sedikit atau banyak? Apakah kota tempat tinggal mereka terbuka atau dikelilingi oleh tembok kota? Apakah tanah Kanaan itu subur atau gersang? Apakah di tanah Kanaan itu ada banyak pohon-pohonan atau tidak? Adik-adik, selanjutnya ke-12 utusan itu harus turun dari gunung untuk mengambil sedikit hasil negeri itu yang kebetulan sedang musim panen anggur pertama. Musa mengatakan, "Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Perkataan ini disampaikan oleh Musa dengan sangat berhati-hati karena ia mengatakan tabahkanlah hatimu, yang artinya juga adalah jadilah kuat, beranilah, semangatlah. Karena utusan itu disuruh untuk menyelidiki negeri itu dari atas gunung, lalu turun gunung dan langsung mengambil hasil dari tanah negeri itu dari dekat. Adik-adik, itu sama dengan persiapan ujian yang akan adik-adik hadapi. Bagaimana caranya? Bacalah dulu bukunya, kembali pahami dulu apa-apa yang dijelaskan dalam pelajaran-pelajaran. Kemudian, kerjakanlah soal-soal yang berhubungan dengan penjelasan pelajaran-pelajaran itu. Semangat ya adik-adik. Oh ya adik-adik, ketika ke-12 utusan itu disuruh Musa menyelidiki negeri Kanaan, diberitahukan bahwa masa itu adalah musim hulu hasil anggur. Musim hulu hasil anggur adalah masa panen pertama dari hasil pertanian anggur. Jadi, anggur itu tidak dipanen sekaligus ya adik-adik. Panen anggur itu dilakukan bertahap karena masa pematangan buah anggur yang berbeda-beda. Sama seperti petani kopi yang memanen kopinya tidak hanya sekali, melainkan bertahap-tahap lebih dari 1 kali. Masa panen pertama atau disebut hulu hasil adalah simbol awal dari berkat dan kelimpahan yang datang. Jadi, masuknya orang Israel ke tanah Kanaan pada musim hulu hasil anggur menggambarkan awal dari berkat dan kelimpahan Tuhan yang akan mereka terima di negeri itu. Wah, luar biasa. Indah rencana Tuhan ya adik-adik. Oh ya adik-adik, apakah ke-12 utusan itu mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa? Ya, tentu saja. Ke-12 orang utusan itu pergi melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Kurang lebih 40 hari mereka melakukan penyelidikan itu, lalu pulang menghadap dan memberi laporan kepada Musa sambil mereka membawa sedikit hasil panen pertanian negeri Kanaan, yaitu anggur, buah delima, dan buah ara. Jadi, persiapan adik-adik untuk menghadapi ujian juga memerlukan waktu ya adik-adik. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Jadilah kuat. Begitu arahan firman ini kepada kita. Mengapa kita perlu menjadi kuat? Pertama, karena kita harus mencapai tujuan. Tidak boleh putus di tengah jalan. Kedua, ada banyak tantangan dan godaan untuk menghempang kita mencapai tujuan. Kuatlah menghadapi itu semua. Sama seperti kepada adik-adik yang akan ujian, bahwa adik-adik harus berhasil melewati ujian dan memperoleh nilai baik. Dan bahwa sebelum ujian, adik-adik pasti digoda untuk menghabiskan waktu bermain game, digoda untuk berlambat-lambat, dan dipengaruhi oleh kelelahan tubuhnya. Hadapi dan atasi ya adik-adik. Yakini dirimu bahwa Tuhan menolongmu. Mari kita berdoa. Engkau Maha Kuat ya Allah, berilah kami kekuatan dalam melampaui perjuangan menuju tujuan dan keberhasilan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Ayat hafalan dari Daniel 10 ayat 19a dan berkata, "Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat." Ya, jadilah kuat. Demikian firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Salam.